Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini, aku mau sharing lagi nih. Di sini aku bakal share materi ekonomi tentang sistem informasi akuntansi ya. Kalau di jenjang SMA, ini ada di materi ekonomi kelas 12 ya, dan further information, ini adalah salah satu materi yang masuk di ujian UTBK. Jadi buat adik-adik yang sekarang kelas 12 dan akan prepare untuk persiapan ujian UTBK, kalau teman-teman atau adik-adik semua menguasai ini, aku yakin banget nanti ketika ada soal pasti bisa mengerjakannya dengan benar. Oke ya, tanpa berbasa-basi lagi, langsung aja aku mulai ke video pembahasan. Tapi sebelum aku mulai, buat teman-teman yang nantinya merasa kebantu dengan adanya video ini, boleh banget memberikan supportnya dengan menekan tombol subscribe. Boleh juga videonya di like, comment, serta share, biar channel ini lebih rame dan tentunya akan semakin berkembang. Oke, terima kasih ya. Next, aku mulai ke video pembahasan. Oke, teman-teman, di sini aku bakal ngejelasin ya masalah sistem informasi akuntansi, dan di sini aku bakal membahas poin-poin yang dipelajari dalam subbab atau dalam bab sistem informasi akuntansi. Yang pertama adalah pengertian akuntansi ya. Apa sih akuntansi itu? Akuntansi itu adalah kegiatan mengidentifikasi, mengklasifikasi, mencatat untuk menghasilkan informasi keuangan. Intinya akuntansi itu adalah proses ya, suatu proses untuk menghasilkan informasi ya. Informasi apa? Informasi keuangan ya, tentunya informasi itu berisi transaksi-transaksi keuangan perusahaan kayak gitu ya. Oke, next, nomor B, poin B ya, kualitas informasi akuntansi. Di sini kualitas informasi akuntansi itu maksudnya informasi akuntansi itu sama dengan informasi keuangan ya, laporan keuangan ya. Jadi laporan keuangan itu harus dibikin secara berkualitas ya. Apa aja itu kualitasnya? Maksudnya seperti apa kualitasnya? Ini dia. Yang pertama adalah relevan. Relevan itu artinya, laporan keuangan atau informasi akuntansi harus dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna ya. Ini dia, dibuat sesuai kebutuhan pengguna. Kebutuhan pengguna. Pengguna akuntansi kan banyak ya. Misalnya pemerintah, contohnya pemerintah itu butuh laporan akuntansi untuk menentukan pajak ya. Jadi kalau misalnya si pemerintah mau ngelihat informasi akuntansi atau laporan keuangan, ya harus dibuat sesuai dengan apa yang dimaukan atau informasi apa yang dicari pemerintah. Pemerintah biasanya kan mau ngelihat informasi pajak ya. Jadi kalau mau ngelihat informasi pajak itu ada tertera dalam laporan keuangan perusahaan. Itu maksudnya ya, dapat diuji. Ini artinya laporan keuangan harus dapat diuji kebenarannya ya. Dapat diuji kebenarannya. Jadi laporan keuangan di sini nggak boleh direkayasa ya. Semua itu harus sesuai dengan fakta. Misalnya nih, perusahaan tahun ini mengalami kerugian 1 miliar misalnya ya. Jadi kalau faktanya begitu ya harus dibuat ya. Kalau perusahaan tuh memang rugi 1 miliar. Dapat diuji kebenarannya, itu maksudnya ya. Kemudian dapat dimengerti. Ini laporan keuangan harus dipahami atau dimengerti ya. Dapat dipahami. Jadi kalau ngebaca laporan keuangan ya, si pengguna keuangan ini, pengguna informasi akuntansi ini langsung bisa ngerti kalau misalnya laporan keuangan itu benar-benar berkualitas, ya pasti ngerti langsung ya. Kalau ngebacanya nih, misalnya labanya tahun ini 1 miliar atau ruginya 5 juta, atau dia ternyata perusahaannya itu utangnya kecil kayak gitu ya, bisa dibaca langsung sama si pengguna informasi ya. Jadi memang harus rapi, harus sesuai dengan standar bikinnya. Oke, netral ini artinya tidak memihak ya, tidak memihak. Jadi informasi akuntansi itu nggak boleh dibikin ya untuk pengguna tertentu. Maksudnya
kalau misalnya nih ternyata perusahaan ini banyak utang, kemudian bebannya besar atau labanya cuma kecil, ya udah dibuat seperti itu, nggak boleh dibagus-bagusin demi untuk memihak pihak tertentu kayak gitu ya. Nah, misalnya dibagus-bagusin guna untuk supaya kelihatan perusahaan itu bagus kinerjanya dalam segi keuangan, nggak boleh ya. Oke, tepat waktu itu laporan keuangan harus dibuat sesuai deadline ya. Daya banding artinya laporan keuangan itu harus bisa dibandingkan antara periode ini dengan periode sebelumnya. Misalnya nih, periode ini ternyata perusahaan dapat laba 5 juta. Nah, di tahun sebelumnya berapa? Misalnya labanya cuma 3 juta. Nah, berarti itu kan bisa dibandingkan ya ketika ngelihat labanya kayak gitu ya. Nilai prediksi. Nah, ini laporan keuangan ya, kalau ngelihat laporan keuangan yang berkualitas itu, nah, kita sebagai pengguna informasi langsung bisa ya memprediksi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan keuangan ya. Kan bisa dilihat dong ya, berapa laba, berapa utangnya, berapa bebannya. Nah, kita bisa ngebaca itu ya pertumbuhan keuangannya. Oke, next aku masuk ke poin nomor 2 ya. Nah, di sini yaitu tentang pemakai informasi akuntansi. Ada pemakai internal ya, ini dalam perusahaan ya. Pemakaian. Nah, maksudnya penggunanya tuh ada di dalam perusahaan kayak gitu ya. Siapa contohnya? Manajer, kepala produksi. Nah, kerjanya di dalam perusahaan kan. Oke, pemakai eksternal ini di luar perusahaan ya, di luar perusahaan. Siapa aja itu orangnya? Ini dia ya, investor. Nah, untuk apa ini si investor nih gunain informasi akuntansi atau laporan keuangan? Nah, sebagai bahan keputusan investasi ya, keputusan investasi. Misalnya nih, ketika si investor ngebaca, ternyata dari hasil ngebaca laporan keuangan itu perusahaan itu memperoleh laba yang sangat besar banget kayak gitu ya. Jadi investor tertarik dong menginvestasikan modalnya, karena ya dia bakal dapat keuntungan yang berlipat ya kalau dia invest ke perusahaan kayak gitu ya. Oke, kreditornya adalah orang yang meminjamkan utang kayak bank ya. Untuk apa dia laporan keuangan perusahaan? Untuk sebagai bahan pertimbangan ya, bahan pertimbangan memberikan pinjaman ya. Nah, memberikan pinjaman, bahan pertimbangan memberikan pinjaman ya. Kalau misalnya di hasil laporan keuangan tertera bahwa ternyata perusahaan ini dia itu kalau ngebayar utang itu nggak pernah lelet, maksudnya on time, alias utangnya tahun lalu itu ternyata tuh kecil, kemudian dia bisa selalu on time ngebayar utang kayak itulah intinya ya. Jadi si kreditor pasti mau minjamin uangnya ya. Ya, pemasok. Nah, untuk apa nih pemasok laporan keuangan perusahaan? Nah, ini pemasok ini kan orang masuk barang ya. Nah, ini pertimbangan untuk menilai kemampuan perusahaan ya dalam membayar. Nah, ini menilai kemampuan. Nah, menilai kemampuan membayar. Nah, membayar barang pasok ya. Bayar barang pasok. Nah, itu ya. Pelanggan. Nah, untuk apa nih laporan keuangan atau informasi akuntansi bagi pelanggan? Nah, ini melihat perkembangan perusahaan ya. Nah, melihat perkembangan perusahaan ya. Pemerintah. Nah, untuk apa nih sama pemerintah informasi akuntansi ini? Nah, untuk keputusan ngasih pajak ya. Keputusan memberi pajak. Kalau pajaknya besar otomatis kalau laba perusahaan besar otomatis pajaknya juga besar ya. Masyarakat. Untuk apa nih laporan keuangan perusahaan? Sebagai bahan pertimbangan menilai ya kemampuan perusahaan itu ngasih bantuan sosial. Kalau perusahaannya besar, labanya banyak, kemudian prospek perusahaannya, pasti masyarakat akan menilai bahwa oh, perusahaan ini bisa loh ngasih kita bantuan sosial nantinya lewat dana CSR misalnya kayak gitu, lewat beasiswa kayak gitu ya. Oke, next aku masuk ke poin jenis-jenis laporan keuangan. Ada 3 ya. Yang pertama laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini
isinya berisi. Nah, ini akunnya ada akun-akun pendapatan tahu ya, uang masuk ya, pendapatan dan beban. Laporan perubahan, nah ini laporan yang berisi ya, atau untuk ngelihat ya, untuk ngelihat apa? Untuk ngelihat perkembangan modal perusahaan. Nah, perkembangan modal. Dari kita lihat atau kita ngebaca nih laporan perubahan modal, ternyata modal perusahaan itu berkembang berlipat-lipat kayak gitu ya. Di mana lihatnya? Ya di laporan perubahan modal ya. Laporan neraca ini laporan yang berisi harta tambah utang tambah modal perusahaan. Lengkap di laporan neraca, berapa harta kita, berapa utang, berapa modal. Oke ya. Sip. Ngerti ya? Next aku masuk ke slide selanjutnya. Oke, next aku masuk ke prinsip dasar akuntansi. Nah, di sini yang pertama ada namanya konsep kesatuan usaha. Nah, ini sederhananya maksudnya gini ya. Perusahaan itu adalah satu kesatuan usaha utuh ya. Jadi, keuangan perusahaan ya, atau laporan keuangan perusahaan ya, aku bikin aja keuangan ya. Keuangan perusahaan. Nah, perusahaan ini harus beda ya. Nah, keuangan perusahaan harus beda dengan pemiliknya ya. Pemiliknya. Kenapa harus beda? Ya biar bisa mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Misalnya nih, perusahaan punya duit 50 juta. Nah, pemiliknya itu nggak boleh ngambil duit itu sembarangan. Misalnya buat beli kebutuhan sehari-hari pemilik, ya nggak boleh ya. Kalau diambil terus misalnya nih nggak tahu, jadi nggak tahu labanya perusahaan berapa, atau ternyata perusahaan dapat rugi, ya nggak tahu dong keuangan perusahaan sebenarnya kalau misalnya keuangannya dicampur adukan kayak gitu ya. Oke, nomor 2, harga perolehan. Nah ini apa pengertiannya adalah ini ya. Nah, harga pembelian aset ya, harga pembelian aset. Aset itu apa? Harta ya. Nah, harga pembelian aset. Nah, sampai aset digunakan ya, aset digunakan. Maksudnya gini teman-teman. Misalnya nih, perusahaan beli AC harganya 1 juta, kemudian karena perusahaannya nggak bisa makai AC, masangin AC sendiri, dia ngupahin teknisi AC, biaya upahnya 500 gede banget ya, 100.000 misalnya ya, kayak gitu ya. Nah, biaya perolehannya itu jumlahkan antara pembelian AC-nya berapa harganya tadi, 1 juta ditambah dengan biaya pemasangan AC 100.000, jadi 1.100.000 tuh harga perolehannya ya. Nah, konsep kesinambungan artinya kayak gini. Kesinambungan tahu ya, berkelanjutan. Nah, laporan keuangan ini dibuat berkala atau berkesinambungan. Jadi tahu ya kondisi keuangan perusahaan itu dari tahun atau dari periode ke periode kayak gitu ya. Konsep pengukuran dengan uang artinya kayak gini. Laporan keuangan itu harus dibikin ya, ada satuan uangnya, apakah menggunakan rupiah ataukah menggunakan dolar atau menggunakan yen, euro, kayak gitu ya. Nah, periode akuntansi ini artinya membuat laporan keuangan itu nggak boleh asal-asalan teman-teman. Nggak boleh misalnya per 3 hari, jadi nanti free lagi bikin per 10 hari, nggak boleh ya. Ini ada standarnya, ada per triwulan ya, ada per 1 tahun. Kok atau ya ini koma ya. Nah, ada per 1 tahun kayak gitu. Oke, penetapan pendapatan dan beban. Jadi di laporan keuangan itu harus jelas pendapatan berapa, bebannya berapa. Pendapatan tahu ya, uang masuk. Beban tahu ya, uang keluar. Oke, fix, sip. Lanjut yang poin F, bidang akuntansi. Nah, yang pertama ada akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan ini biasanya dia tugasnya adalah membuat laporan keuangan ya. Nah, membuat laporan keuangan, aku singkat LK ya, atau mencatat transaksi keuangan. Nah, transaksi keuangan ini nih tugasnya si akuntansi keuangan ya. Kalau orangnya akuntan keuangan namanya ya. Akuntansi pemeriksaan ya, dari namanya kita tahu ya, pemeriksaan berarti memeriksa tugasnya ya, memeriksa LK, laporan keuangan. Contohnya siapa? Auditor ya. Akuntansi manajemen ini lebih ke mengendalikan kegiatan perusahaan ya, kegiatan perusahaan.
Biasanya gini nih, di perusahaan itu kan banyak banget ya kegiatannya, ada bagian pemasaran, bagian produksi, bagian sumber daya manusia, masing-masing tuh ada pengeluarannya. Kalau nih misalnya pengeluaran masing-masing bidang itu terlalu besar, jadi bidang akuntansi manajemen atau kalau orangnya akuntan manajemen itu bakal menegur mereka bertiga itu, atau berapa orangnya, pokoknya ya mereka bakal menegur, ya namanya tugasnya ya mengendalikan ya. Kok ini besar banget, ini cuma ngerekrut 2 karyawan misalnya, iya pakai biaya sekitar 700.000. Nah itu kan besar banget, jadi takutnya rugi perusahaannya karena uangnya untuk ngerekrut cuma 2 karyawan butuh uang banyak ya, takut rugi. Jadi ini tugas si akuntan manajemen, negurin dia kayak gitu ya. Akuntansi biaya ini mengontrol biaya, terutama biaya produksi ya. Nah, mengontrol biaya produksi. Akuntansi pajak nih membuat laporan pajak ya. Membuat laporan pajak, aku singkat aja LP ya. Akuntansi anggaran ini dia membuat rencana keuangan perusahaan ya. Rencana keuangan perusahaan, baik itu uang masuk, uang keluar. Uang masuk dari mana? Dari pendapatan penjualan, misalnya dari nyewain gedung. Uang keluar misalnya untuk apa? Untuk ngerekrut karyawan, untuk beli barang dagang, untuk beli aset kayak gitu. Ini tugasnya sih akuntansi anggaran, atau kalau orangnya akuntan anggaran. Oke ya, sip. Lanjut slide selanjutnya. Oke teman-teman, nah di sini aku masuk ke slide berikutnya ya. Ini tentang yang pertama, profesi akuntansi ya. Nah akuntansi itu ternyata banyak profesinya ya. Profesinya ada dia sebagai akuntan pendidik. Nah kalau akuntan pendidik ini kerjanya di lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan ya. Nah pendidikan, apa contohnya? Contohnya adalah, nah contohnya misalnya dosen, kemudian guru akuntansi ya. Nah kalau untuk guru mungkin fokusnya memang dia ngajar di sekolah ya, tapi kalau dosen itu teman-teman, itu dosen itu ternyata ada dia sebagai selain dia dosen di kampus, dia juga praktisi akuntan di perusahaan ataupun di lembaga akuntansi, lembaga keuangan ya. Dulu aku kan kuliah di S1 akuntansi ya. Jadi pas aku kuliah itu banyak dosen itu yang selain dia dosen dia juga praktisi ya. Ternyata dia juga auditor di KAP, dia punya KAP, ternyata juga dia seorang pegawai banker ya, pegawai bank. Nah, kayak gitu ya. Jadi itu namanya akuntan pendidik. Oke. Kemudian ada yang namanya akuntan intern. Nah, ini akuntan perusahaan ya, teman-teman. Nah, akuntan perusahaan, dia kerjanya di dalam perusahaan. Siapa contohnya ya akuntan perusahaan ini? Nah, apa itu kerjanya? Ya, kerjanya biasa ya. Kerjanya itu misalnya kerjanya loh kok coret-coret. Kerjanya itu ini, teman-teman. Misalnya kerjanya membuat laporan keuangan, kemudian membuat transaksi keuangan. Nah, itu kerjanya ya. Akuntan pemerintah ini kerjanya di lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah. Nah, lembaga pemerintah. Apa contohnya? Contohnya adalah akuntan yang ada di BPK ya. Kemudian BPKP ya. KPK ya. Ada juga tuh akuntannya tuh di sana. Ya, itu akuntan pemerintah. Biasanya dia kerja di pemerintah dan nanti dia kerjanya seputar keuangan pemerintah, menyelesaikan keuangan pemerintah kayak gitu ya. Kemudian akuntan publik, nah ini dia sebutannya adalah akuntan independen, dia nggak terikat sama siapapun teman-teman ya. Biasanya ini dia dibayar sejumlah uang tertentu untuk periksain laporan keuangan perusahaan apakah sudah dibuat dengan standar, nah apakah sudah sesuai dengan yang ditetapkan kayak gitu ya. Nah itu dia biasanya kalau di lapangan ya, contoh akuntannya itu akuntan yang ada di KAP ya, akuntan yang ada di KAP itu kan, KAP itu kantor akuntan publik ya, itu banyak akuntannya. Nah itu akuntan publik, biasanya itu akuntan independen yang tugasnya itu
dibayar ya sama pihak-pihak tertentu, misalnya perusahaan, untuk ngeperiksain laporan keuangan dia. Oke, sekarang jenis akun. Harta itu ada dua ya, ada aset lancar atau harta lancar, ada tetap ya, ada aset tetap. Kalau lancar itu umurnya lebih 1 tahun. Nah, lebih 1 tahun umurnya ya. Apa contohnya? Contohnya adalah, nah contohnya kas, kemudian piutang, kemudian persediaan barang dagang, aku singkat aja ya, PBD ya. Kemudian nah beban ya, ini harta ya, beban dibayar di muka ya, dibayar di muka itu harta. Nah, contohnya lagi apa? Wesel tagih, itu harta juga ya. Oke. Kalau harta tetap ini umurnya, kalau aset lancar umurnya tadi kurang 1 tahun ya. Nah, ini kurang 1 tahun. Kalau aset tetap umurnya lebih dari 1 tahun, dia biasanya lama terpakainya, baru habisnya lama ya. Apa contohnya? Contohnya tanah, gedung, bangunan, sama ya dengan gedung ya. Oke, kendaraan kayak gitu ya. Oke, utang dan kewajiban itu ada dua juga ya. Ada namanya utang lancar. Nah, utang lancar ini umurnya atau dia harus dibayar cepat, berarti kurang dari 1 tahun dia harus dibayar cepat ya. Apa contoh utangnya? Contoh utangnya adalah utang, nah utang usaha atau utang dagang ya. Kemudian ada yang namanya utang gaji ya, utang gaji, utang sewa. Nah, ini utang sewa. Banyak banget ya utang lancar itu. Nah, kalau utang tetap itu atau utang tidak lancar ya, utang tidak lancar sih biasanya pemakaian bahasanya. Ini umurnya lebih 1 tahun, dia itu lebih boleh dibayar nah lama ya. Contohnya apa? Utang bank, utang obligasi ya. Utang obligasi itu sama dengan utang bank, bedanya utang obligasi itu dia pakai jaminan aktiva tetap ya. Oke, modal. Nah, modal ini pengertiannya adalah selisih antara harta dengan utang ya. Harta dengan utang ya, selisih antara harta dengan utang. Iya benar ya, modal selisih antara harta dengan utang ya. Oke. Nah, kemudian pendapatan nih, uang masuk perusahaan ya. Ini uang masuk, dan beban, uang keluar ya. Uang keluar perusahaan. Contohnya misalnya kita ngebayar beban gaji karyawan, beban listrik, nah kayak gitu ya. Oke, next aku mulai. Aku masuk ke poin berikutnya ya. Poin I adalah poin yang terakhir, penggolongan akun. Ada akun real tetap, ini tampil di neraca ya. Tampil di neraca, laporan neraca maksudnya ya. Nah, di laporan neraca, apa contoh akunnya? Nah, segala jenis harta, kemudian segala jenis utang, segala jenis modal itu akun tetap ya. Dia maksudnya muncul lagi nilainya di tahun berikutnya. Misalnya hari ini nih, tahun ini terhitung Desember akhir ya. Biasa buat laporan keuangan kan Desember ya, Desember di tahun tersebut ya. Harta utang modalnya 100 juta misalnya. Nah, ini akan diikut sertakan lagi nilainya di tahun berikutnya ya. Nah, itu maksudnya dia tetap nilainya ya. Nah, kalau akun nominal itu akun sementara. Nah, ini tampil di laporan laba rugi. Tampil di laporan laba. Nah, laporan laba atau rugi ya. Dia dibilang sementara karena dia bakal ditutup ya, dinolkan saldonya. Apa contohnya? Pendapatan ya, segala jenis pendapatan dan segala jenis beban. Nah, ini dia ya. Nah, ini akun sementara ya. Dia bakal ditutup tahun tersebut ya. Biasanya Desember itu akan ditutup, akan dinolkan lagi, dan tahun berikutnya pendapatan dan beban perusahaan itu baru lagi nilainya. Kayak gitu ya. Oke deh. Semoga dimengerti ya. Nah, ini masih gampang ya teman-teman. Tapi ini buat teman-teman yang akan persiapan nih ujian UTBK. Ini adalah salah satu materi UTBK yang aku melihat ada beberapa soal yang muncul di materi ini ya. Minimal ada 2 soal ya, 2 soal muncul di materi ini. Jadi kalau teman-teman menguasai ini, aku yakin banget pasti bisa ngerjain soal UTBK ya.
Oke, itu dia materi tentang sistem informasi akuntansi. Semoga videonya dapat bermanfaat dan dimengerti ya. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan, boleh banget tulis di kolom komentar. Jika ada saran ataupun request tentang video apa yang akan aku sharekan di video selanjutnya ya, atau di momen selanjutnya, boleh banget ya ditulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang udah mampir di channel aku. So pasti aku seneng banget bikin channel aku lebih rame. Jangan lupa dikepoin lagi channel aku di next kesempatan ya. Karena di sini aku akan berbagi lagi dengan topik-topik materi ekonomi yang lain ya. Nah, sebelum aku selesaikan video kali ini, buat teman-teman yang mau subscribe ke channel ini, silahkan. Boleh juga videonya di like, comment, serta share. Semoga semua urusannya teman-teman semua diperlancar ya oleh Yang Maha Kuasa. Sukses terus buat yang lagi study dan yang lagi prepare ujian-ujian penting. Semoga dipermudah ya. See you to the next video ya. Bye bye.